Mulai 1 Februari 2025, Pertamina Patraniaga tidak lagi melayani pengecer gas LPG 3 kg. Cekcok antar warga terjadi di agen penjualan LPG 3 kg di Tangerang, Banten. Di balik sulitnya mendapat LPG 3 kg, terselip cerita duka. Ada seorang nenek penjual nasi uduk di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal diduga kelelahan usai berjalan mencari gas melon untuk berjualan. Kalian bisa bayangkan, negara sebesar Indonesia, rakyatnya harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan gas 3 kilo demi bisa memasak untuk anak-anaknya. Seolah-olah kita kembali ke zaman kelam, di mana antrian panjang, perjuangan fisik, dan ketidakpastian menjadi bagian rutinitas sehari-hari. Kita disuruh antri, disuruh jalan jauh hanya untuk beli gas. Bukan mau nyolong loh, cuman mau beli gas. Tapi sampai di lokasi pun belum tentu dapat. Dan yang lebih sedih lagi, ada yang sampai meninggal dunia hanya karena nggak bisa lagi mendapatkan gas ini secara manusiawi. Apakah negara kita nggak ada alternatif lain selain gas? Ternyata ada guys, bahkan lebih murah. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Sejak kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melarang penjualan gas LPG 3 kilo ke pengecer mulai 1 Februari 2025, masyarakat bawah khususnya seperti dihantam badai. Antrian panjang di mana-mana, orang-orang berlarian mengejar truk pengangkut gas, dan yang lebih menyedihkan, ada yang sampai kehilangan nyawa hanya karena berusaha mendapatkan gas untuk kebutuhan dasar mereka. Lantas, kenapa pemerintah melakukan pembatasan ini? Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam, ternyata tak mampu memenuhi kebutuhan gas LPG di dalam negeri. Data Kementerian SDM menunjukkan, produksi LPG di dalam negeri hanya sebanyak 1,9 juta ton per tahun, sementara kebutuhannya mencapai 8 juta ton. Artinya, Indonesia harus mengimpor sebesar 6,9 juta ton LPG di setiap tahunnya. Impor ini menghabiskan devisa negara sekitar 63,5 triliun rupiah, dan itu belum termasuk subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 117 triliun rupiah. Jadi totalnya, negara menggelontorkan sekitar 180 triliun per tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan gas rakyatnya. Tetapi yang bikin gregetan, harga asli gas LPG 3 kilo dari pemerintah sebenarnya cuma 19.000 per tabung, karena sudah disubsidi sebesar Rp12.000. Jadi, kalau kalian beli dengan harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung, berarti selisihnya dimakan oleh pengecer. Selain di balik angka-angka fantastis ini, ada ironi yang menyakitkan bagi kita semua. Persentase penduduk miskin di Indonesia ternyata hanya sebesar 9% atau sekitar 25 juta orang saja. Kalau pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp12.000 per tabung, dan masyarakat miskinnya berjumlah 25 juta, maka total subsidi yang dikeluarkan hanya sekitar 300 miliar. Jika dikalikan 4 tabung dalam sebulan, berarti hanya sekitar 1,2 triliun per bulan. Ditambah dengan fakta di lapangan, kalau kalian menoleh ke kanan atau ke kiri, ke tetangga lu deh, PNS golongan 3 ke atas, orang-orang kaya, dan UMKM yang omsetnya belasan bahkan puluhan juta per hari, mereka juga memakai tabung gas LPG 3 kilo, di mana seharusnya itu adalah hak orang miskin. Jadi kalau kalian menuntut pejabat kita maling, ternyata faktanya geng, masyarakatnya juga maling, alias maling teriak maling. So, kalau kalian tanya ke gua, apakah setuju gas 3 kilo ini dibatasi? Ya jelas dong, gua setuju. Biar apa? Subsidi ini benar-benar tepat sasaran. Kenapa? Karena dari 25 juta orang miskin di Indonesia, nggak semuanya pakai LPG. Masih banyak yang pakai kayu, khususnya di perkampungan dan di desa-desa. Para dan nggak tahu diri ini, semua masyarakat pun kena imbasnya. Karena nggak mungkin UMKM yang omsetnya jutaan dalam sehari, orang-orang kaya dan PNS nggak tahu diri ini, nyolong gas buat orang miskin tersebut cuma 1 dalam sebulan. Pasti mereka nyolong lebih dari 1. Akibatnya apa? Yang seharusnya jatah orang miskin 1 dalam seminggu misalnya, malah diembat oleh warung-warung makan yang sehari bisa menghabiskan 2 hingga 3 tabung. Jadi kalian bisa bayangkan sendirilah, 25 juta penduduk miskin di Indonesia masih banyak yang memasak dengan kayu bakar, sementara di kota-kota besar, warung makan dan rumah tangga justru menghabiskan lebih dari 1 tabung dalam sehari. Ini jelas sebuah ketidakadilan yang harus dihentikan.
Selain masalah mentalitas, ada pula praktik mafia yang menggerogoti sektor energi ini. Karena kalau kita semua jujur, sekali lagi nih, kita semua mau jujur, Indonesia nggak perlu impor gas LPG dari negara lain. Kenapa? Karena Indonesia ini gudangnya LNG, di mana LNG juga bisa digunakan untuk kebutuhan dapur. 2023 saja, cadangan gas bumi Indonesia atau LNG sebesar 54,83 triliun kaki kubik tersebar hampir di seluruh pulau di Indonesia. Namun, alih-alih memanfaatkannya untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia justru mengekspor LNG senilai 6,6 miliar US dollar pada tahun 2022 kemarin. Padahal, harga LNG itu lebih murah dibandingkan LPG. Jika dihitung, harga LNG sekitar 275.000 per MMBTU atau per kaki kubik, setara dengan 19,5 kg. Sementara harga LPG 12 kg berkisar sekitar Rp200.000. Artinya, ada selisih harga Rp2.000 di setiap kilonya. Bisa bayangkan, kalau 3 kilo berarti 6.000 kali 25 juta orang. Kalau sebulan ganti 4 kali, bisa menghemat berapa itu? Lantas, kenapa kita masih pakai LPG? Apakah karena jika pakai LNG, para mafia ini nggak bisa markup harga dan nggak dapet fee lagi? Kalau infrastruktur yang jadi problem, karena LNG ini harus pakai pipa, nggak bisa tuh pakai tabung seperti sekarang. Kan bisa dimulai dari kota-kota besar, minimal untuk perumahan dan warung-warung yang permanen. Karena yang menyerap LPG itu bukan kampung-kampung atau pedesaan-pedesaan sana, pasti di kota-kota besar yang bangunannya sudah permanen. Kalau PDAM bisa, kenapa gas ini nggak bisa? Padahal prakteknya kan hampir sama. Lantas, apa solusinya sebenarnya? Sebenarnya sangat sederhana, nggak perlu orang-orang pinter. Saya yakin, masyarakat pasti sudah tahu, tapi nggak dijalankan oleh pemerintah kita. Pertama, sistem distribusi yang lebih transparan dan terintegrasi dengan data penduduk miskin. Artinya, distribusi LPG 3 kilo harus tepat sasaran sesuai data kemiskinan yang dimiliki atau yang ada di database pemerintah. Kalau perlu, harus ada keterangan tidak mampu deh dari RT RW. Kalau malu minta keterangan miskin atau malu dicap orang miskin, ya nggak usah maksa beli gas 3 kg, karena subsidi memang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Yang kedua, pemanfaatan LNG untuk kebutuhan rumah tangga harus segera dilaksanakan. Minimal dimulai dari kota-kota yang besar dengan infrastruktur yang sudah memadai. Misalnya, seperti warung-warung, perumahan, kan itu sudah pasti. Itu yang harus dilakukan, dan sebenarnya masyarakat umum itu sudah tahu solusi ini. Tapi ya, kalian tahulah pemerintah kita. Jangan anggap masalah tabung gas ini sepele bro. Karena perkara tabung gas ini bukan hanya tentang kelangkaan, tetapi juga tentang mentalitas dan kebijakan yang tepat sasaran. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan yang tidak berujung. Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau subsidi 3 kg ini harus mendapatkan surat pernyataan miskin dari yang berwenang setempat? Mau dari RT kayak RW kayak kepala desa kayak ke kecamatan, bodo amat. Yang penting jelas kalau dia itu benar-benar layak untuk mendapatkan gas subsidi. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah.